demi tetap bisa bersaing di babak round 3 dan tentunya bisa amankan tiket final ke Piala Dunia 2026, membuat PSSI harus mengambil langkah yang cukup beresiko tinggi sekaligus membuat timnas makin kuat lagi. Di mana seperti yang sudah kita ketahui semua, kalau Pak Erik baru saja menunjukkan Patrick Kluivert sebagai pengganti Sinteyong. Tak hanya itu saja, 3 pemain baru Grade A juga sudah dipersiapkan untuk pertandingan bulan Maret mendatang. Melihat situasi yang ada membuat Malaysia yang sampai sejauh ini kesulitan mencari pemain keturunan yang menurutnya sangat oke. Tentunya semakin penasaran karena manuver PSSI ini dinilai cukup arogan dan sat-sat. Di sisi lain, dengan kedatangan Patrick Kluivert serta Alex Pastoor dan Denny Lanza tentunya akan membuat timnas Indonesia makin bertambah kuat lagi. Di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau ketiga pelatih itu punya kelebihan masing-masing dan jika diperhatikan, walah pasti ngeri pol. Maka dari itu, 2 legenda Belanda ini cukup yakin kalau Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia 2026 mendatang. Publik tanah air memang sepatutnya bangga punya ketua PSSI seperti Erick Thohir. Ya, gak perlu banyak babi bu untuk mewujudkan satu persatu misi yang direncanakan. Karena Erick Thohir pada akhirnya benar-benar menunjukkan upayanya untuk meningkatkan level sepak bola nasional. Dimulai dari meningkatkan kualitas timnas Indonesia, sampai melakukan pembenahan secara berskala di kompetisi domestik ataupun pembinaan. Lalu, Pak Erik juga ingin menanamkan sebuah legasi yang nantinya bisa dilanjutkan oleh ketua PSSI selanjutnya di masa depan. Intinya, sebagai ketua, beliau ingin melakukan yang terbaik bagi kemajuan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Dan harus diakui juga, kalau sejauh ini Pak Erik benar-benar telah memikat hati semua pecinta sepak bola Indonesia, terutama untuk bisa semangat lagi mendukung timnas yang sebelum ini, walah, ngeri deh pokoknya. Bahkan terbaru, Pak Erik telah mengambil tindakan yang cukup tegas, dan hal itu tentunya dilakukan demi kemajuan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Ya, seperti kita ketahui semua, kalau Pak Erik baru saja memecat Sinteyong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Meski sempat mendapatkan kritikan keras dari sebagian fans, tapi setelah satu persatu para asisten pelatih diperkenalkan dan ada sosok Alex Pastoor, tiba-tiba semua luluh. Karena seperti kita tahu, kalau Pak Erik memecat Sinteyong dan menunjuk pelatih baru tentunya bukan tanpa alasan. Karena Pak Erik ini sudah berpikir satu langkah ke depan. Sementara itu, dalam preskon dilakukan oleh Mas Patrick dalam perkenalan sebagai pelatih baru timnas beberapa waktu yang lalu, setidaknya ada 4 visi besar yang disampaikan oleh Kluivert. Pertama, tentu saja bekerja sama dengan para pemain dalam tanda kutip lokal yang berumput di Liga Indonesia maupun luar negeri. Yang kedua, Kluivert akan memantau perkembangan pemain-pemain di klub masing-masing, terutama sudah pasti soal jam terbang atau menit bermain. Baginya ini penting karena match fitness pasti juga akan mempengaruhi performa seorang pemain. Kemudian yang ketiga adalah soal tujuan, di mana Kluivert membagi dalam 2 fase untuk hal ini. Di awal, ia akan mewujudkan target terdekat, yakni lolos ke Piala Dunia. Lalu setelah itu akan ada pengembangan secara menyeluruh demi masa depan timnas Indonesia yang lebih baik. Lalu visi keempat adalah gimana caranya meraih hasil maksimal, terutama untuk laga terdekat, tetapi juga tetap menunjukkan sikap respect kepada lawan.
Yang mana artinya semua elemen timnas tidak boleh menganggap remeh atau merasa jumawa soal siapapun lawan yang akan dihadapi. Dan untuk target melawan Australia serta Bahrain, Clifford memiliki target minimal 4 poin, walaupun ia sendiri juga ingin bisa meraih 6 poin. Manuver PSSI nggak akan berhenti sampai di sini. Sementara itu, untuk mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia bisa melihat tim kesayangan bermain di pentas Piala Dunia, Pak Erik tentunya nggak akan berhenti sampai di sini saja untuk terus mencari pemain-pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Bahkan baru-baru ini, Pak Erik telah mengkonfirmasi kalau setidaknya ada 3 pemain baru yang sudah dipersiapkan untuk bisa bermain di babak round 3 bulan Maret mendatang. Sosok pemain tersebut adalah Ole Romeni, Jero Ridowat, dan satunya lagi masih dirahasiakan. Karena kemarin Pak Kemenpora bilang Michelle Becker, tapi ternyata berkas-berkas belum bisa memenuhi dan kemungkinan masih mencari opsi lain. Mungkin Mauro Zylstra atau Emil Audero yang saat ini paling dekat dengan proses naturalisasi, terutama Zylstra yang sudah mempersiapkan berkas-berkasnya sejak beberapa bulan yang lalu. Dan jika semua bergabung sesuai rencana, jelas pertandingan bulan Maret mendatang akan menjadi match yang cukup krusial dan tentunya cukup menarik untuk dinantikan. Ada pelatih baru, strategi baru, dan tentunya pemain baru. Wah, makin gak sabar nih. Dua legenda Belanda dukung Indonesia lolos Pildoon. Sementara itu, dua legenda timnas Belanda, yakni Robin van Persie dan Van Bronckhorst, menilai kalau perkembangan timnas Indonesia di era sekarang arahnya sudah benar, terlebih dengan manuver PSSI dalam mencari pemain diaspora berkualitas serta potensial. Van Persie merasa kalau progres timnas Indonesia sungguh-sungguh menjanjikan, meski ya tadi isinya banyak pemain keturunan dari Belanda juga. Senang melihat perkembangan timnas Indonesia yang meski dipenuhi pemain keturunan dari Belanda. Dengan materi pemain yang banyak dari Belanda, tentu saja mereka akan memberikan kejutan di masa depan, ucap Van Persie. Sedangkan Van Bronckhorst yang kita tahu juga punya darah Indonesia yang kental, juga mendukung penuh segala rencana yang dilakukan timnas Indonesia di bawah komando Erick Thohir. Bahkan ia menyoroti keputusan Pak Erik untuk mendatangkan Patrick Clifford serta Alex Pastoor dan Denny Lansat. Meski di satu sisi, ia juga meminta kepada semua masyarakat untuk bersabar dan menikmati proses yang ada. Karena ia sedikit banyak tahu kalau mengelola sepak bola, apalagi di negara besar seperti Indonesia, pastilah tidak mudah. Namun di sini, Gio menekankan, kalau semua berhasil dijalankan dengan baik dan jujur, maka bukan tak mungkin dalam 1 dekade ke depan, timnas Indonesia bahkan bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia, atau bahkan mengimbangi tim-tim Eropa. Intinya melihat segala potensi yang ada, ia yakin jalan Indonesia menuju Piala Dunia sekarang bukanlah hal yang mustahil untuk dibicarakan. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik. Akan tetapi mereka harus bersabar, karena semua tentu saja tak akan berjalan semudah itu dalam waktu dekat, ucap Giovanni Van Bronckhorst. Dan terlepas dari apapun, lihat segala perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tentunya membuat Malaysia makin panas. Karena mereka sendiri kesulitan mengikuti jejak Indonesia mencari pemain-pemain berkualitas dan punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Tapi saat melihat manuver PSSI, gak butuh lama-lama. Mereka dapat pemain-pemain keturunan yang jadi andalan timnya di Liga Top Eropa.
Dan semoga saja dengan banyaknya pemain keturunan akan membawa Indonesia mencetak sejarah baru lolos ke Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.